Logikers, bareng gue Akil. Hari ini 1 Mei 2024 gue lagi berada di area Monas karena hari ini ribuan buruh sedang memadati area ini untuk menggelar aksi May Day Fiesta. Aksi May Day Fiesta juga diselenggarakan di beberapa kota Indonesia seperti Bandung, Semarang, Surabaya, dan beberapa daerah lainnya. Bagaimana aksi hari ini? Ayo kita lihat bareng-bareng Logikers. Logikers, aksi May Day hari ini sudah digelar sejak pukul setengah 10 pagi dan kurang lebih terdapat 50.000 buruh yang memadati area Monas. Dan pada hari ini mempunyai dua tuntutan utama, yaitu cabut Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja dan HOSTUM alias hapus outsourcing, tolak upah murah. Logikers, setidaknya para buruh mempunyai 9 alasan untuk menolak aturan-aturan tersebut. Antara lain, pertama tentang upah minimum yang kembali pada konsep upah murah. Kedua, faktor outsourcing seumur hidup karena tidak ada batasan jenis pekerjaan yang boleh di-outsourcing. Ketiga, para buruh juga menyoroti tentang kontrak yang berulang-ulang bahkan bisa sampai 100 kali kontrak. Keempat, tentang pasangan yang murah. Kelima, tentang PHK yang sangat dipermudah. Keenam, pengaturan jam kerja yang sangat fleksibel. Ketujuh, terkait pengaturan cuti. Kedelapan adalah tenaga kerja asing dalam Perpu menjadi undang-undang, diatur boleh bekerja dulu baru diurus administrasinya sambil jalan. Kesembilan, dihilangkannya beberapa sanksi pidana dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 yang sebelumnya di Omnibus Law Cipta Kerja dihapuskan. Logikers, pada hari ini Partai Buruh bersama beberapa organisasi serikat buruh dan serikat petani Indonesia, antara lain KSPSI Andi Gani, KSPI, KSBSI, KPBI, FSPMI, FSPKEP, SPN, TSK, dan Serikat Petani Indonesia atau SPI melakukan perayaan May Day serempak di seluruh Indonesia. Ada 320 kabupaten kota yang merayakan May Day di bawah koordinasi Partai Buruh dan serikat-serikat buruh yang saya sebutkan tadi. Untuk Jawa Barat, Banten, DKI dipusatkan di Istana sampai pukul 12.30 atau 13.00 WIB. Nanti pukul 13.00 bergerak seluruh peserta ke Stadion Madia Senayan di Komplek Gelora Bung Karno. Masa aksi yang datang ke Istana dan Stadion Madia Senayan kurang lebih 50.000 orang. Berasal tadi saya sebut Jawa Barat, Banten, DKI, dan organisasi serikat pekerja yang tadi saya sebutkan. May Day kali ini mengangkat dua isu utama. Satu, cabut Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja. Dua, HOSTUM, HOS hapus outsourcing, TUM tolak upah murah. Keberadaan Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja dalam 5 tahun terakhir mengakibatkan daya beli buruh turun 30%. Inflasi tahun ini 2,8%, naik upah di kota-kota industri hanya 1,58%. Kita semua termasuk Anda, buruh, karyawan pekerja, nombok 1%. PNS, TNI, Polri, pegawai pemerintah malah mendapatkan nilai yang tinggi kenaikannya. Tidak seimbang dengan kita yang buruh swasta. Oleh karena itu daya beli buruh turun. Siapa bilang upah naik? Yang disebut upah naik itu adalah upah real. Upah real adalah upah nominal yang kita terima dengan membandingkan pembaginya adalah indeks harga konsumen. Upah real buruh dalam 5 tahun terakhir turun terus, nggak ada yang naik. Oleh karena itu daya beli turun 30%. Maka tolak upah murah atau TUM menjadi
isu yang utama. Sedangkan penggunaan outsourcing sekarang, karyawan yang di atas usia 40 tahun dipecat, terutama di tekstil, garmen, sepatu. Akibatnya apa? Mereka dipanggil kembali bekerja tapi melalui agen outsourcing. Orang udah bekerja 25 tahun dipecat jadi outsourcing. Orang yang bekerja 30 tahun ada yang jadi outsourcing seumur hidup. Negara tidak hadir melindungi perbudakan modern yang kita sebut outsourcing. Itulah maka kita sebut HOS, hapus outsourcing. HOSTUM. Untuk Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja ada 9 poin. 1. Upah murah. 2. Outsourcing seumur hidup. 3. Karyawan kontrak tanpa periode mengakibatkan seumur hidup. 4. Pesangon kita murah. Sekarang pesangon orang yang dipecat itu murah. 5. Pemecatan atau PHK gampang. Bahasa pemerintah easy hiring, easy firing. Mudah memecat, mudah merekrut. Terus buat apa ada negara tidak melindungi kita bisa bekerja sebagai karyawan tetap? Yang keenam, cuti panjang dihapuskan selama 2 bulan setelah kita bekerja 6 tahun. Pengaturan cuti haid yang ketujuh dan cuti hamil tidak ada jaminan untuk mendapat upah. Perempuan, pekerja perempuan termasuk kamu yang jadi jurnalis perempuan, kalau kerja cuti haid, cuti hamil belum tentu dapat upah, dibayar upah karena tidak ada jaminan. Yang kedelapan, tenaga kerja asing merajalela. Lihat di Morowali, lihat di Konawe, lihat di Pandeglang. Semua TKA Cina, unskilled workers sudah bekerja. Kemudian yang terakhir adalah sanksi pidana yang banyak dihapuskan. Oleh karena itu, dalam kesempatan May Day kali ini kembali mengulang, karena pemerintah terus mengulang kebijakan yang tidak pro pada buruh. Dalam 5 tahun terakhir tidak pro kepada buruh. Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja yang sedang digugat di Mahkamah Konstitusi, kita minta dicabut oleh MK. Marwah MK ditentukan oleh Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja. Itulah yang disuarakan oleh Partai Buruh dan organisasi Serikat Buruh, Serikat Petani pada kesempatan ini. Aksi ini juga diikuti di Bandung, Serang, Surabaya, Semarang, Banjarmasin, Gorontalo, Batam. Ya, ada juga yang di Mimika, Papua Tengah. Ada juga yang di Papua Pegunungan di Nabire, di Tolikara, dan beberapa daerah-daerah lainnya seperti di Ternate juga ada, di Ambon juga ada. Karena itu ini akan meluas. Pada kesempatan ini Partai Buruh bersama Serikat Buruh dan Serikat Petani mengharapkan pemerintahan presiden terpilih yang baru, Bapak Presiden Prabowo Subianto, bisa mengakomodir tuntutan daripada serikat-serikat buruh dan serikat petani ini. Petani kalau musim panen raya dengan Omnibus Law itu boleh impor negara. Ya kalau impor hancur dong harga gabah petani. Terus tidak dihukum importir itu. Itu yang harus kita lindungi oleh petani dan buruh untuk mencabut Omnibus Law. Kami berkeyakinan Bapak Presiden Prabowo Subianto sebagaimana telah menyampaikan di dalam pidato singkatnya pada hari ini, sudah beredar di YouTube, yang menyatakan selamat Hari Buruh Internasional dan Buruh Nasional, menjadikan buruh sejahtera. Buruh yang sejahtera adalah buruh tanpa Omnibus Law. Buruh yang sejahtera adalah buruh yang menghapuskan outsourcing. Seingat kami, Bapak Presiden Prabowo juga berulang-ulang berjanji menghapuskan outsourcing. Buruh yang sejahtera adalah buruh yang upahnya layak, tapi produktivitasnya tinggi dan daya saing kita adalah tinggi. Demikian, mudah-mudahan May Day ini kali ini didengar oleh Bapak Presiden yang terpilih, tapi memang belum bisa ada kebijakannya. Tapi bulan Oktober setelah dilantik, kami berharap tidak ada lagi klaster ketenaga kerjaan dalam Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja. Bentuknya apa? Presiden terpilih kami berharap mengeluarkan Perpu, peraturan pemerintah pengganti undang-undang, mencabut klaster ketenaga kerjaan dan klaster petani yang merugikan buruh, petani, nelayan, dan kelas pekerja.
Demikian, terima kasih. Saya Said Iqbal, Presiden Partai Buruh sekaligus Presiden KSPI. Logikers, semoga pemerintah mendengarkan apa yang diutarakan oleh para buruh di aksi May Day hari ini. Aksi May Day di Monas akan berakhir pukul 12:30 siang dan setelah itu para buruh akan bergeser ke Stadion Madia Jakarta yang berlokasi di Komplek Gelora Bung Karno. Untuk Logikers yang hadir pada aksi May Day hari ini, tetap utamakan keselamatan dan jaga kesehatan. Gue Akil, selamat Hari Buruh Internasional, dan terima kasih juga kepada Logikers yang sudah nonton sampai akhir. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. See you in the next video.